Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang pertama kali, marilah kita panjatkan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Dia telah memberi nikmat kesempatan sehingga kita dapat menikmati suasana di hari ini. Dan yang kedua ialah sholawat beriringkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlapaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat hari kemudian nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Khairul Anwar dengan NIM 24304000016, program studi manajemen dakwah dari Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi, yaitu FDIK. Kemudian yang saya hormati ialah Bapak Dosen Julfarani SSIMA selaku dosen pengampau fikih. Dan juga tidak lupa yang saya banggakan kepada teman-teman saya yang seperjuangan. Baik saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas yaitu tentang thaharah. Nah, sebelumnya kita masuk mendalam apa saja tentang pembahasan thaharah itu, maka yang wajib untuk kita ketahui adalah pengertian thaharah itu sendiri. Maka di sini saya akan menyampaikannya. Thaharah dalam bahasa Arab ataupun dalam istilah adalah raf'ul hadasi wa izalatun najasati, yaitu mengangkat hadas, menghilangkan ataupun membuang najis, maka itu ialah disebut dengan thaharah. Nah, kemudian yang namanya thaharah itu bisa dilakukan dengan wudu, dan tetapi juga bisa dilakukan dengan bertayamum. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita harus berthaharah dengan cara berwudu, sehingga apabila kita akan melaksanakan wudu, maka tentulah kita akan membutuhkan air. Sehingga sebelum kita berwudu ataupun berthaharah dengan menggunakan air, maka yang paling penting untuk diketahui adalah tentang pembagian ataupun macam-macam air itu sendiri, sehingga kita tidak salah memilih untuk melakukannya. Thaharah yang pertama ataupun macam-macam airnya ialah air mutlak, yaitu air yang bersifat suci dan bisa mensucikan. Suci dan bisa mensucikan. Maka diistilahkan ialah air mutlak.
Contohnya apa? Yaitu air hujan, terus air laut, dan air sumur, dan lain-lain. Yang kedua ialah air suci yang tercampur dengan benda suci lainnya. Ini hukumnya suci dan bisa mensucikan, tetapi dia akan berubah dari yang suci dan mensucikan. Akan menjadi suci dan tidak bisa mensucikan apabila terjadi perubahan warna, bau, dan rasa. Kemudian yang ketiga adalah air najis. Dari namanya saja kita sudah tahu jelas najis, sehingga bertolak belakang ataupun bertentangan dengan pengertian toharoh itu sendiri. Ingat, pengertian toharoh ialah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Dan kemudian yang keempat yaitu air mutmal. Sifatnya ialah air yang sudah sempat digunakan untuk bersuci, sehingga air bekasnya itu tidak bisa lagi digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena dia sudah sempat digunakan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kemudian pada pembahasan toharah ini mengangkat hadas dan juga menghilangkan najis, maka kita akan bahas sedikit juga yaitu tentang tingkatan najisnya. Tingkatan najisnya itu ialah terbagi menjadi 3. Yang pertama ialah najis mughaladzah, najis berat. Yang kedua ialah najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Yang terakhir yaitu yang 3, najis mutawasitoh, yaitu najis sedang. Yang pertama yaitu kita ambil yang pertama najis mughaladzah, najis berat. Apa contohnya? Contohnya apabila kita dijilat anjing ataupun babi, hingga cara menghilangkan najis pun berbeda juga dengan 7 kali usapan, dan salah satunya ialah dengan menggunakan tanah ataupun pasir. Itu cara menghilangkan najis tingkatan yang besar ataupun yang berat. Dan kemudian yang kedua adalah yaitu najis mukhaffafah, najis yang sifatnya ringan. Apa contohnya? Yaitu contohnya najis mukhaffafah ialah air kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi apapun kecuali baru atau hanya mengkonsumsi ASI saja daripada ibunya. Kemudian yang ketiga ialah najis mutawasitoh, ialah najis selain daripada 2 yang najis itu, yaitu najis mughaladzah sama najis mukhaffafah. Maka di sini kita akan bahas sedikit tentang najis mutawasitoh. Dan yang kedua ialah kotoran dan kencing hewan. Kemudian yang ketiga adalah bangkai. Apabila kita terkena bangkai, maka kita harus menghilangkannya, menyingkirkannya semua bangkai najis, kecuali yang 3, yaitu bangkai manusia, bangkai belalang, dan bangkai ikan. Apabila kita terkena itu, kita tidak perlu membuang ataupun menyingkirkannya, karena itu tidak dianggap najis. Yang keempat adalah darah yang mengalir. Dan yang kelima adalah maji. Apa itu maji? Maji adalah cairan yang bening yang keluarnya dari kemaluan kita. Sedikit ada rangsangan.
Kemudian yang keenam adalah wadi. Apa itu wadi? Wadi adalah cairan yang bersifatnya kental yang keluar melalui kemaluan kita sebab kita terlampau lelah. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, yaitu darah haid. Sebagaimana darah haid itu hanyalah berasal dari wanita. Setelah kita mengetahui apa saja pengertian toharoh itu, kemudian macam-macam air, tingkatan najisnya, benda-benda najisnya, kemudian pertanyaan, bagaimana cara menghilangkan najis itu? Cara menghilangkan najis itu beda dengan cara mengangkat hadas. Kalau mengangkat hadas itu dengan cara berwudu atau dengan cara mandi besar. Tetapi menghilangkan najis itu caranya dengan menyingkirkan atau membuang benda najis tersebut dari kita. Contoh misalkan ada benda najis, salah satunya dari ketujuh itu terkena pada diri kita, maka cukup disingkirkan ataupun dihilangkan tanpa harus kita mengulangi wudhu kita. Apabila kita berwudhu kemudian terkena najis, itu tidak membatalkan, cukup disingkirkan ataupun dibersihkan. Demikian pembahasan tentang toharoh di hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Maka kita tutup dengan alhamdulillah. Saya yang bernama Khairul Anwar dengan bermohon maaf kalau ada yang salah saya katakan ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.